Yo, what's up, Gipi? I'm speaking with me. My name is Aulia Kumara Putra. You can call me Gipi. And yeah, today I'm gonna making video about a thing that some of you guys requested me to make it. So it's 10 facts about me. But I think, hidup gue kebanyakan fakta sih sebenarnya. Gue punya banyak banget fakta tentang hidup gue. Dan gue sebenarnya nggak terlalu suka bikin video kayak gini karena menurut gue ini tuh kayak ngebuka aib sendiri. But I do this for you guys. So this is it, 10 facts about Jose Kipi. And welcome to my world. OTW Bandung. So, the first fact was nama gue aslinya itu Aulia Komara Putra, pakai Q sama O. Dan putranya itu Putra. Tapi di akte kelahiran gue, nama gue itu ditulisnya Aulia Komara Putra. Dan gue punya 3 identitas yang berbeda. Biar terlahiran nama gue Aulia Komara Putra. Di KTP kalau nggak salah itu, bentar, mana ya dompet gue ya? Di KTP nama gue itu Aulia Komara Putra, sama kayak di akte kelahiran. Sedangkan di SIM nama gue Aulia Komara Putra. Jadi komaranya beda semua. Gue nggak tahu yang mana yang salah. Tapi kalau kata mak gue, bokap gue, nama gue itu aslinya Aulia Komara Putra. That's why I call myself AQP atau Aulia Komara Putra. Dan fakta yang kedua, gue tadi nyebutin nggak sih yang pertama yang keduanya? Gue orangnya benar-benar lupa. Gue gampang banget lupa sama suatu hal. Kayak contohnya aja tadi, itu baru banget terjadi. Gue jadi orangnya emang sering banget lupa dengan apa yang terjadi. Gue kayak cepet banget lupa. Gue nggak tahu itu sindrom atau apa. Tapi yang pasti gue orangnya pelupa. Dan fakta nomor 3, fakta gue nomor 3, gue sering banget kalau lagi mesen delivery, terus ditelepon sama supir Gojek ataupun Grab, gue biasa dipanggil Bu atau Mbak, karena nama gue depannya Aulia. And I think it sucks when lu punya nama yang kebanyakan nama itu digunakan oleh wanita. But the only thing why I'm not ashamed with that, it's because arti dari nama gue itu Aulia itu artinya bulan, terus Komara itu artinya terbaik, putranya itu ya laki-laki putra. Jadi kalau disusun ya gue putra yang terbaik yang dilahirkan pada bulan itu. It means that I'm the best boy in July. Yeah, and I'm proud of it. And next, gue udah mulai YouTube itu sebenarnya dari 2012, but gue udah jadi watcher di YouTube itu dari 2009. Gue 2009 itu udah sering banget nonton video-video di YouTube. Cuma sih kayak video-video nggak jelas, kayak video lucu, video apalah itu, pokoknya funny gitu. Gue nyari cuma kesenangan doang karena waktu itu gue masih SD 2009. Ya, masih SD, baru mau masuk SMP. And then gue masih inget banget pada saat gue kelas 2 SMP, dan pada kelas 2 SMP gue bikin channel pertama gue namanya Aulia Komara Putra. Dan di situ gue bikin video shuffle pertama gue yang masih ngerekam pakai HP yang kualitasnya udah sama kayak video bokep yang Indonesia ya, bukan yang luar negeri. And then video itu gue hapus lagi. Gue bikin video lagi, lalu gue hapus lagi. Dan akhirnya tahun 2013, kalau nggak salah 2013 gue bikin channel lagi yang namanya sama, Aulia Komara Putra, karena gue lupa yang lama. Tapi perbedaannya adalah gue kasih dalam kurung AQP. Dan di situ gue naro video-video gue kayak video-video jam style gue, video jam style league gue, jam style online league. Jadi kalau di jam style tuh ada liga yang mereka selenggarakan secara online. We've got nothing from that, but the greatest thing about online league, kayak lu dapet pengalaman juga ngelawan orang-orang yang udah jago jam style. Karena di Indonesia, menurut gue jam style bukan gak berkembang, kayak asing di mata masyarakat Indonesia. Asingnya tuh karena banyak orang yang emang tertariknya itu sama tradisional. Karena ya tradisional itu punya arti, menurut gue ya, punya arti, bodinya gerak, semuanya gerak. Lo itu kayak dilatih gimana caranya nggak jadi diri lo sendiri. Berbeda drastis dengan ketika lo melakukan tarian modern yang you can be unique with your own style. Pokoknya dua ini adalah hal yang berbentrokan. Dan gue pernah juga nari tradisional, tariannya gampang, but I feel like gue mandi keringet, semuanya basah. Gue keringetan, gue kepanasan, muka gue sampai keringetan. Padahal udah dibilang gak usah pakai power dulu. Gue nggak pakai power, tapi gue dari atas sampai gue keringetan. Gue heran men, gak ngerti gue sampai sekarang. Tapi gue sampai berapa ya? Pokoknya nomor berapapun itu nanti gue tulis nomornya di bawah sini atau di atas sini atau dimanapun. Dan fakta yang selanjutnya adalah gue ngedance dari kelas 2 SMP juga sih. Pas 2 SMP gue mulai belajar b-boy. Bukan b-boy sih, b-boy itu buat orang yang melakukan. Gue mulai belajar break dance semenjak kelas 2 SMP. And then gue berhenti karena gue merasa badan gue gak kuat waktu itu. Dan kebetulan pundak kiri gue juga sempat patah. Dan itu ngebuat gue gak bisa
nggak bisa kayak nahan berat badan gue sendiri when I do the break dance. And then gue belajar yang namanya robotik sama popping. Kalau robotik ya iya robot lah yang gitu, pokoknya yang lu jadi robot. And then popping is like pum 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 pum. Gue udah nggak bisa sih sekarang popping gitu, kayak udah nggak pernah dilatih lagi. Terus pas kelas 3 SMP gue belajar yang namanya shuffle. Itu pertama gue lihat LMFAO. I'm retarded because I learned shuffle because of LMFAO. Jadi kalau kalian nggak tahu LMFAO itu yang ini. Every day I'm shuffling. Ntar copyright. Dan ya, I do the shuffle sampai gue kelas 1 SMA. And then gue pindah ke jump style pada kelas 2 SMA. Setelah gue lakuin jump style, gue masih bisa shuffle. And then kelas 3 gue mulai labil lagi. Akhirnya gue pindah ke hip hop. Dan fakta yang selanjutnya adalah gue pernah punya kejadian yang paling memalukan dalam hidup gue, yaitu ketika gue kecelakaan jatuh dari angkot dan tangan gue itu, kalau kalian pernah nonton Harry Potter, pas tangannya Harry Potter lagi bengkok gitu, kayak patah, dan tangannya itu benar-benar sampai sini. Gue nggak bisa sekarang. Jadi tangan kanan gue ini pernah, bukan patah sih, lebih tepatnya tulangnya yang geser karena gue jatuh dari angkot dan posisinya begitu. Dan gue orangnya paling nggak tahan kalau udah pijet dengan sesuatu yang patah. And the next fact, gue nggak tahu nih udah berapa fakta, tapi yang pasti gue single, baru aja single. Lebih tepatnya jomblo sih, karena takdir, bukan prinsip. Bukan, lebih tepatnya gue jomblo sih, karena itu nasib, bukan prinsip. And yeah, I just broke up with my girlfriend, my ex-girlfriend. Yeah, it's hard because kita udah jalan 3 tahun and then putus. Ya, jadi buat kalian yang nanya-nanya, jadi buat kalian yang nanya-nanya, jadi buat kalian yang nanya-nanya, bang lu putus? Ya, gue putus. Gue sekarang single. Gue sekarang jomblo. Lagi OTW single. Fakta yang selanjutnya adalah gue suka banget sama sinematografi. Itu alasannya gue ngambil multimedia. Gue udah suka banget sama dunia perfilman. Dari kecil cita-cita gue itu cuma satu, jadi entertainer. Enggak, pertamanya itu gue pengen jadi aktor, pengen jadi pemain film, pengen jadi pemain sinetron atau apalah gitu. Yang pasti aktor. And then I think to myself that muka gue gak ganteng-ganteng amat, gue biasa aja. Dan gue berpikir gimana caranya gue bisa jadi seorang penghibur walaupun muka gue gak ganteng. Ya sinetron kebanyakan sih sekarang gak menghibur ya, gak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu itu banyak yang ngehiburnya. And then I'm start thinking, kenapa gue gak jadi entertainer? Entertainer itu bermacam-macam. Lo bisa jadi aktor, lo bisa jadi penyanyi, lo bisa jadi dancer. Itu semua dibilang entertainer. And I think this is the last fact about me. Waktu gue kemarin bikin video Sit in Silence, banyak yang bilang kayak gue alay, gue norak, gue membongkar sesuatu yang seharusnya nggak dibongkar karena itu sifatnya pribadi. And yeah, I know it's privacy, but gue dari 2013 itu udah suka banget yang namanya menumpahkan semua yang gue rasain ke dalam seni atau karya atau apapun itu pokoknya. Gue kayak suka menumpahkan apa yang gue lagi rasain ke situ. Jadi mungkin kalau kalian subscribers gue dari kapan tahu, kalian udah nonton video yang black and white. Itu gue bikin untuk menunjukkan bahwa ya, without my girlfriend, I was nothing. Kalau dulu gue mikirnya gitu. Sekarang pun kayaknya masih gitu sih. Gue gak terbiasa karena gue orangnya bergantung banget. Gue makhluk sosial, bukan makhluk individu. Jadi gue masih bergantung juga sama orang, sama Tuhan gue. Ya, pokoknya gitu. Gue suka banget yang namanya ngeluarin isi hati gue ke dalam seni. Dan kalau kalian yang lihat Tetap Dalam Jiwa, video shuffle, di akhir dari video itu gue pernah nulisin quote, hidup itu lebih indah kalau lo bisa menumpahkan apa yang lo rasakan ke dalam seni. Ya, that's what I'm doing. Gue gak peduli kalau gue dibilang alay, gue dibilang kampungan atau apalah itu. That's it. Yeah. So, I'm gonna close this video and don't forget, buat kalian yang datang ke Splash Run hari ini, gue gak di-endorse sama sekali sama Splash Run-nya. Gue sama sekali gak dipromosiin. I buy the ticket, gue beli tiketnya sendiri. Gue datang pakai duit sendiri, bayar masuk Ancolnya pakai duit sendiri, dan sekarang status gue pun sendiri. Namun
Ya, pokoknya udah gitu aja. Mungkin bakal ada fakta-fakta yang lain yang gue nggak ingat sama sekali di otak gue. And then gue pengen tahu, gue pengen lebih banyak berinteraksi sama kalian. Gue mau kalian nulisin fakta terlucu dari hidup kalian. Jadi kayak fakta terlucu kalian aja deh. Dan mungkin gue bakal bikin section dimana gue baca komen kalian. Yang ini, di video ini, fakta terlucu kalian. Yap, nama gue Leo Komara Putra. And always bikin fans. Wait, kalau kalian mau request, kalian tinggal requestin aja, tulis yang mau kalian request, terus pakai hashtag apa ya, hashtagnya gue lupa, yang pasti udah nanti juga ada kok, gue lupa hashtagnya. Always be fans, always be my fans. Let's walk together guys, I'm out of here.